Di zaman akhir ini, di zaman saat ini, kebenaran dianggap batil. Ini kita benar, sesuai dengan hadis, maka dianggap batil. Itu orang nggak benar itu, yang di Bukit Ujal itu orang putus asa itu. Itu dianggap batil kita. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang melaksanakan nilai ibadah murni di masa itu tidak mudah. Ibadah murni loh, seperti yang saya bilang tadi awal, kita terbawa arus. Baik, di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2984, Rasulullah bersabda, beribadah di masa fitnah seperti hijrah kepadaku. Beribadah di masa fitnah. Lalu orang mengatakan, memang ini cuma fitnah. Nah, ini tidak sadar. Masya Allah, fitnahnya sudah segunung. Saking banyaknya. Tidak terasa. Nah ini dia. Ini situasinya sudah sedemikian. Bahkan ketika kita membaca beberapa mubasyirat yang mengatakan dunia sedang dalam keadaan gelap, itu mengkonfirmasi kebenaran ini, bahwa hari inilah yang disebut gelap itu. Hari inilah yang disebut dengan fitnah itu. Hari inilah ulama seburuk-buruknya makhluk. Semua terseret hubungan. Banyak sekali ulama justru mengajarkan kesesatan. Banyak ulama yang dipertuhankan dan mempertuhankan diri. Kalau kita lihat kepada nilai Islam murni, ya sudah terjadi semua. Cuma Islam sudah diseret-seret, ajarannya pindah tanpa disadari. Oh, jadi Islam yang benar itu Islam ini. Padahal itu sudah menyimpang. Dari menyimpang lagi, bayangkan sudah jauh. Ya. Dari sini pecah lagi, menyimpang lagi, tambah menyimpang. Akhirnya justru solusi manusia yang dianggap cepat itu adalah kepada hal-hal yang justru dianggap syirik. Ya habis kalau ngadu ke Allah mah nggak dikabul-kabulkan kan. Tapi kalau ke pohon ini kok saya tokcer gitu loh. Ya. Tapi kalau ke kuburan ini saya langsung luka. Begitu. Kepada Allah mah susah nggak dijawab-jawab. Saya kan perlu makan. Nah itu dia. Sudah mungkin jawab kamu itu. Bahkan beberapa habib bersaksi, ada masyarakat Sipulan, siapalah namanya itu. Ada masalah, ada foto Habib Umar, mengadu kepada Umar. Benar itu terjadi tuh, Habib Umar ngomong itu persaksian dia, dan ada ribuan orang. Bagaimana umat tidak tersesat? Berarti itu kan mempertuhankan foto. Jadi solusinya ke foto. Dan itu dianggap benar. Coba. Ya. Apa ini bukan zaman fitnah? Apa ini bukan zaman ulama seburuk-buruknya makhluk, dari mereka lah fitnah muncul. Jadi artinya dalam zaman penuh kekacauan akidah, ini akidahnya sudah banyak kacau ini. Fitnah, menjaga diri dalam ibadah adalah seperti setara dengan hijrah, jihad, hijrah ke Madinah di zaman Nabi. Setara tuh, ya. Jadi beribadah di masa fitnah seperti berhijrah kepada. Ini beliau mengibaratkan hijrah ketika dari Mekah ke Madinah. Ya, waktu itu. Itu perkara berat itu, meninggalkan harta, kebun yang banyak, harus jalan. Coba zaman dulu mana ada kereta api? Banyak jalan itu kan dulu. Nonton filmnya? Ada banyak film itu. Bagaimana? Karena dijolimi kan masyarakat Muslim saat itu, dijolimi, ya, teror,
oleh masyarakat Mekah. Akhirnya perintah untuk hijrah ke Madinah. Dan tidak mudah. Ada pasuk kelaparan di jalan. Wah, berat lah ya. Nah itu teman. Itu bayangkan Nabi mengatakan beribadah normal di zaman sekarang ini itu ibadat berhijrah kepada aku. Ini sedang menceritakan hijrah itu. Luar biasa ya. Jadi rekan sekalian, maka saya ada bertanya, berapa persen sih umat sekarang di dunia yang masih bergelimbang ke dunia yang bisa ibadah secara murni dan lengkap kepada Allah? Sulit. Kecuali mungkin di pondok-pondok barangkali, karena memang dia sedang belajar, karena memang dia sedang diawasi oleh gurunya dan semuanya sedang aturan ketat. Tapi coba pondok pesantren tidak ada aturan, ya sama saja. Jadi susah ibadah murni di zaman ini. Oke, itu kedua. Lihat itu ya sudut pandang. Yang ketiga, dari sudut pandang apa lagi? Yaitu menjauhi kerusakan fitnah sosial. Itu justru amanah besar. Menjauhi kerusakan sosial dan fitnah dunia itu amanah besar loh. Dari mana? Perhatikan dalam sebuah hadis, dan menjaga manusia dari kejahatan. Tadi hadis saya. Artinya apa? Para ulama menafsirkan ada 2 poin. Orang ini sadar potensi buruk dirinya. Potensi buruk dirinya bila tetap berinteraksi sosial. Apa artinya? Rekan sekalian, contoh. Saya ini kalau ditawarin bandar, ada sabu lagi nih, susah saya nolak. Ada cewek lagi nih, susah nolak kepada orang ini. Dan tidak mungkin saya, sabu tuh biasanya atau narkoba itu saya pasti rame-rame terus. Akhirnya apa? Saya ngajak teman-teman kan, kumpul nih. Gue kalau mabuk sendirian nggak bisa nih. Kalau fly sendirian nggak happy nih. Nah, kan ngajak orang lain. Begitu. Jadi artinya hadis itu menegaskan bahwa dia sadar kelemahannya, susah kelemahannya. Lihat yang mengkilat-mengkilat, tetap saja mata ini, susah merem-meremnya. Nah, karena sadar potensi dirinya buruk jika berinteraksi sosial, itu. Yang kedua, makna bahwa dia atau orang itu menyelamatkan orang lain jadinya. Ya, menarik diri dari interaksi bisa menimbulkan fitnah, permusuhan atau dosa sosial. Begitu teman-teman sekalian. Jadi itu harus dimaknai, menjauhi kerusakan sosial dan fitnah dunia itu amanah besar. Dan sulit sekali kita tidak ikut arus. Contohnya dalam hal kesyirikan, ada banyak teman sekalian, banyak sekali yang informasi ke saya, Kang gimana ya caranya? Saya belum bisa ujian tapi susah juga melawan masyarakat ini. Saya bisa dimusuhi loh, Kang. Kalau tidak ikut ibadah-ibadah yang berbau-bau syirik, susah kan di sini. Saya ini ikut alasannya sudah. Saya susah Kang. Saya di kampung ini sudah terbelit dengan kekeluargaan yang tinggi. Jadi kalau saya jadi kita juga susah kan? Begitu. Jadi sadar dengan kelemahannya dan ketika ujlah menghindar dari mereka
Ini justru amanat besar. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati, kejujuran rohani, dan kesungguhan menjaga keselamatan orang lain jadinya kan. Gua ini bikin dosa orang lain terus gimana nih? Sudah, saya ujelas saja mengasihkan diri dan masuk dunia yang juga harus bersesuaian diri lagi. Tidak mudah. Kita ini kan berinteraksi dengan satu sama lain, menyatukan perasaan hati kan tidak mudah. Kadang-kadang kita dari awal sering bertengkar, sering salah paham, sering nuduh. Nah ternyata itu adalah harus kita hindari. Dan sekarang, alhamdulillah, itu semakin baik. Yang poin keempat, teman sekalian, kaitan dengan akhir zaman. Harus dilihat dari itu ya. Ujlah adalah tindakan utama. Para ulama termasuk An-Nawawi dalam Syarah Muslim, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, Al-Ghazali dalam Ihya dan yang lainnya, semua seragam menyatakan bahwa ujlah menjadi afdol, lebih utama ketika pergaulan menjadi sumber fitnah. Ketika seseorang tidak bisa berperan aktif dalam memperbaiki masyarakat. Jadi ujlah itu menjadi afdol, lebih utama ketika pergaulan menjadi sumber fitnah bahkan di masyarakat. Ini nggak terima komisi bagi-bagi rezeki, susah juga nggak terima. Satu sisi anak putus sekolah, aduh cicilan mobil masih banyak, aduh susah. Sudah terima lagi komisi di bawah tangan itu ya. Nah seperti itu. Sulit. Makanya yang menikmati dunia, yang sudah terbelit dengan dunia, justru terbalik, menganggap kita gila. Justru yang benar di mata Allah mereka yang gila. Betul tidak? Gila mereka. Gila itu. Terima korupsi terus tiap hari. Gila. Jalan-jalan komol-komol. Gila. Nongkrong terus di tempat-tempat hura-hura terus. Jadi ujlah lebih afdol ketika kita tidak sanggup menghadapi, apalagi berperan aktif meluruskan masyarakat. Sudah, ya Allah. Makanya mirip seperti para nabi kan. Para nabi begitu tidak sanggup. Ujlah juga. Di zaman akhir ini, di zaman saat ini, kebenaran dianggap batil. Tuh. Ini kita benar, sesuai dengan hadis, maka dianggap batil. Itu orang gak benar itu, orang putus asa itu. Yang di Bukit Ujlah itu orang putus asa itu. Itu dianggap batil kita. Ya. Saat ini ya, sosmed media menyebar kemaksiatan dan fitnah. Manusia saling menjalimi, maka ujlah menjadi salah satu tindakan mulia dalam menjaga iman. Ya. Dikaitkan dengan mubasyirat dan aktualitas yang sesungguhnya terjadi. Rekan sekalian, di dalam banyak mimpi, baik yang dialami oleh Enki dan lainnya, banyak ya. Kita sekarang sudah menerima ribuan, mungkin 2000 mimpi-mimpi yang lain di luar dari Enki ya. Yang intinya banyak sekali, inti-intinya. Pertama, agar kita nih menjauh dari masyarakat yang rusak. Ujlah lah, banyak perintah-perintah. Banyak. Ujlah pun, teman-teman sekalian, dimimpikan orang ratusan, bahkan mungkin bisa 300 ini. Yang memimpikan tempat kita. Di sana bercahaya, di sana itu sana. Jadi, betul. Kemudian yang berikutnya banyak mimpi-mimpi fokus di zaman kita ini adalah membangun rohani, tempat yang paling aman, dan menunggu perintah Allah berikutnya. Itu. Jadi ada isyarat, udah ujlah, disitulah tempat yang paling benar. Tunggu, sabar. Nanti akan ada perintah berikutnya. Maka kalian di situ memperbaiki diri lah.
Maka dipilihlah jelas-jelas ada mimpinya bukan 100-200-an. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang sedang membentuk kelompok rohani, penduduk rohani. Banyak sekali mimpi, ya. Namun demikian teman-teman sekalian, ujlah bukan berarti pasif, tapi melatih jiwa, membangun basis ruhiyah, menyelamatkan keluarga dari iman. Nah ini, teman-teman, Mas Sutarno itu sudah mengikuti perintah. Ikatlah anak ke sini, bawa ke sini, suka nggak suka ke sini, kira-kira gitu. Ini ikat ini sudah proses ikat sebetulnya menghadapi kita. Ya, suami-suami lain yang membawa istri dan anak sudah benar ini. Ya. Karena ini bagian dari perintah itu. Ya, dipaksa untuk keluar dari jeratan perilaku fitnah yang akan menjerat. Makanya itu saya kira. Rekan sekalian, kesimpulan akhir, orang yang terbaik menurut hadis mujahid fisik dan mujahid ruhani. Wah, Masya Allah. 100 untuk masuki, tapi nggak dapat hadiah. Hadiah dari Allah saja. Luar biasa, mujahid ruhani, betul. Ini dari kitab-kitab, bukan kata saya. Karena paling berat itu apa coba? Jihad melawan? Nih, itu paling berat. Di sini tempatnya untuk jihad melawan diri sendiri. Maunya jajan bakso tiap hari, aduh ini susah. Maunya jajan cilok, dulu kan jajan cilok terus yang lewat, cilok terus, terbayang, ketoprak lewat, terbayang, sirup, aduh gitu. Sekarang nggak bisa. Besok menjawab. Kalau tadi kan manusia paling utama. Nah, menjawab hadis lagi besok ya. Mengapa menjadi sebaik-baiknya manusia? Manusia terbaik kenapa? Kalau tadi menjadi manusia utama, besok kita akan jelaskan mengapa menjadi manusia terbaik. Demikian. Insya Allah apa yang kita lakukan saat ini sedang menuju dan sedang praktek merasakan bagaimana beratnya menjadi manusia utama.